Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi adik-adik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lovina Imelda Yunita. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Vivi atau Bu Vivi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut merupakan karunia yang diberikan Tuhan. Nah, istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Dengan adanya keberagaman, membuat kita belajar akan pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, adik-adik tahu enggak nih, apa bunyi Pancasila sila kedua? Iya, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol dari Pancasila, sila kedua ini adalah lantai. Seperti gambar di samping itu. Nah, lantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Next, berikut adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu menengok orang yang sedang sakit. Kemudian, melakukan donasi. Jadi donasi ini adalah penggalangan dana untuk korban bencana. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Nah, kemudian yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Dan yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Kemudian yang terakhir nomor 6, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Next. Nah, bagaimana cara menghargai perbedaan itu? Cara menghargai perbedaan yang pertama yaitu saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Kemudian, menghibur teman saat sedih. Jadi, kalau ada teman yang sedang sedih, kita wajib menghiburnya agar suasana hatinya bahagia kembali. Kemudian yang ketiga jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Misalnya ada kerja kelompok. Nah, yang mengerjakan bukan hanya satu orang, melainkan kelompok tersebut. Semua anggota kelompok tersebut harus mengerjakan bersama. Nah, kemudian yang keempat yaitu tidak memilih-milih teman. Kemudian yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, jika kita punya pendapat, kemudian ada orang lain juga yang memiliki pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita harus dipakai seperti itu. Nah, sekarang apakah teman-teman pernah membantu orang lain? Jika teman-teman belum pernah membantu orang lain, sebaiknya mulai sekarang teman-teman harus membantu atau menolong orang lain. Nah, gambar ini adalah
Udin merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Nah, sikap apa yang harus kita lakukan? Sikap yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Udin, maka kita harus membantu mengambilkan bola tersebut. Jangan dibiarkan, jangan dilihatin saja. Nah, yang kedua, jika badan kita lebih pendek dari Udin, maka kita harus memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambilkan bola tersebut. Seperti itu ya adik-adik. Nah, gambar yang kedua yaitu Meli yang kesulitan membawa barang bawaan dari pasar. Ini Meli belanja. Nah, sikap apa yang harus kita lakukan jika mengetahui teman yang kesulitan membawa barang bawaan? Nah, sikap yang harus kita lakukan adalah kita membantu Meli membawakan sebagian barang bawaan Meli. Dengan begitu, Meli merasa tidak kesulitan membawa barang bawaan. Kemudian yang ketiga, yaitu Siti. Ini ya yang pakai hijab namanya Siti. Merasa kesulitan mengikuti gerakan tarian. Nah, sikap apa yang harus kita lakukan? Sikap yang harus kita lakukan adalah membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Jadi kita membantu Siti untuk mempelajari gerakan tarinya agar Siti bisa menirukan gerakan tari. Kemudian, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalnya, perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, kemudian perbedaan makanan kesukaan, perbedaan bahasa, suku, agama, dan masih banyak lagi. Nah, semua itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri ya. Jadi kita jangan mengeluh. Nah, sebagai contoh misalnya perbedaan makanan kesukaan. Nah, ini si Siti ini yang tidak pakai hijab suka makan wortel, sedangkan Dayu yang berhijab ini lebih suka makan brokoli. Kemudian si Edo lebih suka makan kentang, sedangkan si Penny ini lebih suka makan roti. Kemudian yang ini, gambar yang ketiga, Lani suka ikan. Nah, sedangkan Bayu lebih suka makan daging. Dari sini, dari perbedaan makanan ini tidak boleh dipermasalahkan. Namun, sebaiknya kita saling menghargai makanan kesukaannya masing-masing. Nah, contoh perbedaan yang lainnya adalah perbedaan hobi berolahraga. Nah, si Siti ini suka lari pagi, sedangkan si Lani suka berenang, dan Dayu suka lompat tali. Meskipun hobi dari mereka ini berbeda-beda, sebaiknya mereka harus tetap hidup rukun dan saling menghargai perbedaan hobi masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu contoh lainnya adalah perbedaan agama. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Yang ini adalah Islam dengan cara berdoanya. Kemudian Kristen dengan cara berdoanya seperti ini. Terus kemudian Katolik dengan cara berdoanya. Kemudian Hindu.
Terus yang kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Konghucu. Nah, posisi pada gambar ini adalah posisi berdoa tiap agama yang berbeda. Nah, semuanya ini merupakan keragaman yang harus kita hargai dan syukuri. Kita tidak boleh mengejek agama satu sama lain agar tidak terjadi pertumpahan darah. Next, yaitu kenapa sih kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, jawabannya adalah karena menghargai perbedaan itu sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, apa saja manfaat saling menghargai itu? Yang pertama, terbentuknya kehidupan yang rukun. Kemudian, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Dan yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita bisa hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, Bu Vivi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WhatsApp group atau japri ke Bu Vivi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.